Baik teman-teman, di sini ada pengertian dari komunikasi massa tersendiri itu teman-teman. Menurut pandangan dari John Bittner adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian ada pun ciri-ciri komunikasi massa tersebut teman-teman, yaitu yang pertama itu komunikatornya bersifat lembaga, dan kedua itu komunikatornya bersifat heterogen, dan ketiga itu pesannya bersifat umum teman-teman, dan keempat itu komunikasinya berlangsung satu arah, dan terakhir komunikasi massa jelas dikontrol oleh gatekeepernya teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada fungsi komunikasi massa itu tersendiri. Yang pertama itu tentunya menyampaikan informasi, yang kedua itu mendidik, dan ketiga itu ada menghibur, dan terakhir itu melakukan pengawasan sosial tentunya. Dan efek komunikasi massa tersendiri itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu ada efek kognitif, yang dimana itu pengetahuan, dan kedua itu ada efek efektif perasaan dan emosi, yang ketiga itu ada efek konatif teman-teman, yaitu perilaku atau sikap. Syarat menjadi komunikator media massa yang baik pastinya ada beberapa syarat teman-teman, ada tiga syarat. Yang pertama itu ada costliness, yaitu biaya. Komunikator dalam media massa ini harus memperhitungkan biaya pengeluaran mereka. Yang kedua itu ada complexity, yang artinya kompleksitas komunikator mampu menyelesaikan pekerjaan yang panjang dan rumit tentunya teman-teman. Dan terakhir itu ada kompetisi, di mana komunikator harus mempunyai strategi untuk menarik perhatian halayak publik teman-teman, seperti itu. Oke, next teman-teman, kita akan membahas terkait tentang gatekeeper dan regulator ya teman-teman. Nah, gatekeeper sendiri itu adalah pihak yang menyaring, memilih, dan menentukan informasi untuk disebarkan kepada publik. Dan demikian gatekeeper itu dalam media massa itu ada beberapa pihak pastinya, yaitu salah satunya ada pimpinan redaksi, editor manager, stasiun radio, produser program TV, dan tim quality control ya teman-teman. Nah, regulator sendiri itu adalah pengatur media, yang dimana pihak di luar media yang bisa menghentikan atau mengatur isi media tersebut. Seperti contoh halnya ada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, itu bisa menegur acara program televisi yang tidak pantas teman-teman. Dan terakhir, media terdiri dari beberapa, yaitu ada media cetak dan media elektronik. Nah, media cetak sendiri itu ada surat kabar, majalah, dan tabloid ya teman-teman. Kemudian media elektronik itu ada televisi, radio, dan media online. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan membahas terkait tentang etika dalam komunikasi massa ya teman-teman. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Di sini jelas jurnalis itu terlibat ke dalam proses komunikasi massa, yang artinya jurnalis tersebut harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan yang telah dia siarkan. Kemudian adapun kebebasan persnya teman-teman. Kebebasan pers sendiri itu lebih bermakna jika disertai tanggung jawabnya. Dan ketiga itu ada masalah etis teman-teman, bahwa jurnalis di sini bebas dari kepentingan yang ada. Maksud kepentingan di sini adalah keterlibatan dalam politik dan kode etik dalam pers merahasiakan nama narasumber dan plagiat ya teman-teman. Dan keempat itu jelas harus tepat dan objektif dalam meliput hal pemberitaan, seperti tentang kebenaran, objektivitas, check and recheck, headline, dan editorial harus bersifat netral teman-teman. Dan terakhir tuh tindakan adil ini untuk semua orang. Media harus bersikap adil terhadap semua khalayak ya teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas terkait tentang hambatan dalam komunikasi massa tersendiri. Itu ada 2 teman-teman. Yang pertama itu ada hambatan psikologis dan hambatan sosiokultural. Hambatan psikologis itu yang pertama itu ada perbedaan kepentingan, prasangka, stereotip, dan terakhir itu ada motivasi ya teman-teman. Dan ada pun hambatan dari sosiokultural tersendiri teman-teman. Yang pertama itu ada aneka etnik, kedua itu ada perbedaan norma sosial, ketiga itu ada kurang mampu berbahasa Indonesia, terakhir itu ada pendidikan belum merata ya teman-teman. Dan ada baik teman-teman, di sini kita terakhir akan membahas terkait tentang opinion leader, yang dimana orang yang memiliki kemampuan terkait tentang mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Dan ada pun karakteristik dari opinion leader sendiri teman-teman. Yang pertama itu lebih tinggi tingkat pendidikan formalnya pastinya. Dan yang kedua itu lebih tinggi juga status sosial dan ekonominya. Dan ketiga itu lebih tinggi juga pengalaman medianya. Dan terakhir itu kemampuan empati mereka lebih besar. Dan ada pun efek hadirnya media massa, salah satunya itu adalah perubahan dalam efek ekonomi, efek sosial, dan menumbuhkan perasaan tertentu pastinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.